warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi pertama, yaitu pendekatan klasik. Sebab pertama yang akan kami bahas adalah tentang ekonomi politik dalam tradisi klasik. Aliran klasik dalam teori ekonomi politik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tentang argumen mengenai pasar yang dapat mengatur dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah tentang teori nilai dan distribusi. Di dalam pendekatan klasik ini, kita akan lebih banyak menggunakan pandangan atau pemikiran dari salah satu tokoh, yaitu Adam Smith. Namun nanti juga akan ada pemikiran dari Stuart. Dalam teori ekonomi klasik dinyatakan bahwa pasar ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Dan bahkan ekonom klasik ini menjadi salah satu golongan yang pertama kali mengemukakan bahwasanya pasar ini lepas dari intervensi politik dan juga rumah tangga. Para ekonom klasik masih menganggap bahwa politik juga berperan penting. Namun, seharusnya atau sebaiknya tindakan-tindakan yang terkait dengan politik tidak terus-menerus mengintervensi pasar. Sehingga biarkan pasar bekerja apa adanya. Sehingga nantinya keuntungan yang didapatkan atau diperoleh dari pasar juga dapat berjalan dengan apa adanya atau secara alami. Hal inilah yang kemudian tentu akan berdampak pada tumbuh dan berkembangnya perekonomian secara makro. Teori ekonomi klasik juga berpendapat bahwa sebenarnya pemerintah atau negara ini hanya berperan sebatas pada masalah penegakan hukum, kemudian menjaga keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam masyarakat di mana produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari subsistensi terjadi dalam keluarga atau dalam sebuah kelompok kerabat kinship yang dilakukan berdasarkan pola pembagian dalam keluarga, maka kegiatan produksi itu akan tunduk pada tujuan dan hubungan yang ada dalam keluarga. Itu tujuan dan hubungannya itu antara lain seperti keharusan untuk melakukan reproduksi biologis, kewenangan ayah yang kebutuhan untuk memberikan dan mengasuh anak, terus kebutuhan untuk menumbuhkan kepribadian, kebutuhan untuk mendidik anak, dan sebagainya. Penyampaian terhadap kebutuhan sehari-hari ini juga harus dijelaskan dengan kebutuhan ekonomi lainnya dari keluarga, di mana kebutuhan non-ekonomi ini akan membatasi kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan, seperti misalnya beberapa komposisi dari output yang dihasilkan oleh keluarga itu tergantung pada beberapa besar kebutuhan yang ada. Tenaga kerja yang tersedia dalam keluarga dan bagaimana pola pembagian kerja yang digunakan, karena adanya sebuah keluarga tidak bisa dipandang sebagai mengatur kegiatan produksi dengan cara seperti sebuah pabrik, karena keluarga berbeda dari segi skala dan segi organisasi sosialnya daripada pabrik. Keluarga yang berukuran sangat besar sehingga bisa menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk produksi berskala pabrik sudah tidak bisa disebut sebagai keluarga lagi, dalam artian bahwa kegiatan yang sangat besar akan sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sosial dari sebuah keluarga. Demikian juga keluarga yang organisasi sosialnya mirip seperti pola pembagian kerja dalam pabrik, harus memperlakukan anggota keluarga itu sebagai buruh upahan, sehingga juga tidak konsisten dengan tujuan utama dari dibentuknya keluarga. Misalnya membesarkan dan mendidik anak, karena kegiatan ekonomi terjadi di dalam lingkup dari institusi-institusi non-ekonomi seperti ini, maka unsur-unsur dari reproduksi material, yaitu kegiatan yang ada dalam bagian kerja, menjadi disangkutkan oleh ikatan yang bersifat ekonomis. Jika pembagian kerja itu hanya terjadi dalam keluarga saja, maka itu berarti akan dibagikan kepada anggota keluarga sesuai dengan status mereka dalam keluarga, misalnya adalah pria dan wanita atau anak dan orang dewasa dan sebagainya. Pembagian seperti ini memungkinkan agar produk dari hasil kerja
Mereka disatukan secara langsung lewat kontak personal tanpa harus melakukan pembuatan kontrak. Masalah pembagian kerja dan penyatuan kembali hasil kerja dapat dipecahkan secara langsung dengan menggunakan infrastruktur dari kehidupan keluarga. Ketika kegiatan ekonomi harus dipisahkan dari keluarga atau dipisahkan dari semua institusi sosial yang lain, maka harus diadakan metode untuk melakukan pembagian kerja dan penyatuan kembali hasil kerja, dan metode ini harus dapat dilaksanakan di dalam serta memiliki kesesuaian dengan institusi yang baru ini, yaitu perekonomian, karena kegiatan yang terjadi dalam produksi sosial tidak lagi dalam lingkup keluarga dan juga tidak lagi dijamin oleh kewenangan politik. Maka kegiatan-kegiatan itu harus dipadukan lewat sebuah kegiatan sosial yang bisa menyatukan berdiri secara independen. Ikatan dalam kontak pertukaran seperti yang dikatakan oleh Karl Polanyi, yaitu menggerakkan sebuah masyarakat yang didasarkan pada kontrak yang akan memiliki sebuah bidang pertukaran yang secara institusi berdiri sendiri dan memiliki motivasi sendiri, seperti pasar ketika kontrak menggantikan fungsi dari kekerabatan perkawinan, kewenangan asosial dan institusi lainnya sebagai ikatan sosial yang menghubungkan berbagai bagian yang berbeda dari proses reciprocity. Hasilnya adalah memunculkan perekonomian sebagai sebuah institusi yang berdiri sendiri. Dengan cara ini, kegiatan produksi sosial jatuh ke tangan para produsen swasta yang memiliki status independen secara hukum. Masyarakat sosial yang menjadi milik dari beberapa pribadi, yang tenaga kerja menjadi komoditas yang dimiliki oleh buruh dan bisa yang dijual oleh pemilik kapital dengan imbalan uang. Sebagai akibat dari perkembangan muncullah sebuah ide baru sekarang menjadi prinsip utama dengan ilmu ekonomi politik, yaitu ide tentang sebuah sistem kepemilikan yang murni bersifat swasta atau pribadi, di mana di dalam sistem ini semua orang adalah pemilik properti atau harta benda, dan hubungan antar orang dibentuk lewat hubungan kontraktual yang melibatkan pertukaran properti. Ketika perekonomian yang dulunya masih dilakukan dalam lingkup institusi yang tidak bersifat ekonomis, maka individu akan melakukan kegiatan ekonomi demi mencapai tujuan yang berasal dari institusi non-ekonomi. Misalnya anggota keluarga melakukan kegiatan produksi, terus tujuannya untuk menunaikan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga. Motivasi mereka ialah untuk melakukan kegiatan produksi ada ditimbulkan oleh adanya kegiatan keluarga itu. Misalnya pengakuan sikap tunduk terhadap kewenangan paternal kepada ayah, keinginan untuk merawat dan membesarkan anaknya sendiri. Namun ketika kemudian bidang non-ekonomi dan mulai berdiri sendiri, maka individu pun melakukan kegiatan produksi semata demi tujuan ekonomi itu sendiri, yaitu motivasi yang disebut sebagai mencari keuntungan pribadi. Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus penjual. Ketika penjual menjual komoditas, maka penjual mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk membeli barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya, seseorang menjual tenaga dan mendapatkan upah dalam bentuk uang, di mana uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang yang dikonsumsi. Contoh selanjutnya adalah seseorang yang menjual komoditas juga akan mendapatkan uang dari hasil penjualannya yang diperlukan untuk membeli barang baru untuk dijual lagi atau untuk memperbesar skala bisnisnya. Pada kedua kasus ini, penjualan sebuah komoditas tertentu akan menimbulkan pembelian terhadap komoditas yang lain. Ketika tiap pelaku dalam pasar bertindak sebagai pembeli dan penjual, maka uang dan komoditas akan berputar dalam pasar. Pasar berfungsi sekedar untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari para pemilik properti yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi dapat terpenuhi. Jika sirkulasi berjalan lancar, maka penjualan komoditas akan menimbulkan terjadinya pembelian terhadap komoditas lain. Tapi pada saat yang sama, tidak ada jaminan bahwa sebuah komoditas tertentu pasti akan terbeli
Dengan cara itu, seorang penjual yang tidak berhasil menemukan pembeli akan kesulitan untuk melakukan pembelian terhadap komoditas lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut juga berlaku pada buruh, karena tidak ada jaminan bahwa seorang pekerja atau sekelompok pekerja pasti bisa menemukan pekerjaannya. Karena tidak ada kemungkinan lain untuk mencari pendapatan kecuali lewat pasar, maka penderitaan menjadi sebuah hal yang tidak dapat terhindarkan. Namun para pemikir ekonomi klasik tidak menganggap bahwa komoditas yang tidak laku adalah bukti dari kelemahan pasar. Karena justru jika tidak ada penderitaan yang disebabkan oleh komoditas yang tidak laku, maka tidak akan ada insentif bagi para pelaku pasar untuk mengubah keterampilan dan sarana produksi mereka yang sesuai dengan kebutuhan. Kegagalan pasar memiliki makna yang jauh berbeda dari kegagalan individu dalam pasar. Kegagalan pasar dipahami sebagai situasi di mana barang-barang yang dibutuhkan banyak orang sudah tersedia tetapi tetap tidak dapat dibeli atau dijual karena mekanisme pasar yang mensirkulasi uang kepada orang-orang yang membutuhkan barang-barang itu tidak berjalan. Seorang ahli ekonomi asal Prancis bernama J.B. Say bahkan berkata bahwa kegagalan pasar secara luas adalah hal yang mustahil secara logis. Pandangan tersebut sekarang disebut dengan hukum Say atau Say's Law. Kegagalan-kegagalan kecil dalam pasar memang bisa terjadi ketika ada individu yang salah melakukan perhitungan atau mengalami nasib buruk. Namun jika sampai terjadi kegagalan sistem pasar sendiri, maka itu akan berarti bahwa mekanisme pasar itu sendiri mengandung kelemahan atau cacat di dalamnya. Penyebab dari kegagalan pasar adalah pasar itu sendiri ataukah faktor dari luar pasar. Hal tersebut masih menjadi perdebatan. Dari para pemikir ekonomi klasik cenderung untuk memandang bahwa penyebab kegagalan pasar adalah faktor-faktor dari luar pasar. Karena alasan-alasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut. Aliran ekonomi klasik memandang bahwa seorang penjual tidak mungkin akan menyimpan uang begitu saja tanpa digunakan untuk tujuan apapun, karena itu tidak akan memenuhi kebutuhan apapun. Padahal uang itu bisa digunakan untuk membeli komoditas lain. Lalu kalangan pekerja akan menghabiskan upah mereka untuk mendapatkan barang-barang konsumsi. Dan produsen pasti akan memiliki keinginan untuk memperbesar kapital atau kekayaan mereka, sehingga produsen akan menggunakan uang dari pendapatan mereka itu untuk membeli input produksi yang akan menghasilkan laba. Jika uang itu sendiri tidak dibelanjakan, maka akan sulit untuk mendapatkan laba. Salah satu masalah dalam argumen klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri adalah bahwa seandainya pasar memang benar-benar mampu meregulasi dirinya sendiri dengan cara seperti yang telah dijelaskan tadi, maka kepuasan yang dirasakan individu dari pasar itu akan tergantung pada bagaimana dan berapa barang yang dijual di pasar, bukan berapa kebutuhan pribadi dari individu yang menentukan berapa yang ia konsumsi, melainkan sejauh mana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ketika pasar berjalan secara normal tanpa ada regulasi dari luar, maka pasar akan menjamin bahwa kapital masyarakat akan termanfaatkan dengan sepenuhnya. Sebuah masyarakat memiliki kapital dan tenaga kerja dalam jumlah yang tertentu, di mana besarnya posisi kapital dan tenaga kerja yang diberikan terhadap berbagai industri yang ada dalam masyarakat akan tergantung pada profitabilitas, karena profitabilitas dapat mengukur kontribusi dari tiap-tiap industri terhadap pendapatan masyarakat dan pertumbuhan dari kekayaan masyarakat. Satu-satunya cara untuk menjamin bahwa pertimbangan laba bisa benar-benar mempengaruhi investasi kapital adalah dengan cara menyerahkan keputusan investasi kepada individu-individu dalam kapasitas pribadi, di mana individu akan membuat keputusan investasi berdasarkan kepentingan pribadi. Karena mencari laba adalah sebuah motivasi yang bersifat pribadi dan bukan motivasi publik, maka pendekatan klasik menentangnya adanya regulasi dari kewenangan publik terhadap keputusan investasi. Bagi ekonomi politik klasik, regulasi terhadap pasar akan membuat investasi dilakukan berdasar sesuatu yang lain dan bukan profitabilitas lagi.
Pasar yang mengatur dirinya sendiri tanpa ada regulasi dari kewenangan publik akan mendorong pertumbuhan kekayaan masyarakat dan dapat mencapai kepentingan publik. Pendekatan klasik menyatakan bahwa cara terbaik untuk mewujudkan kepentingan publik dalam artian ini adalah cara di mana tidak ada intervensi dari kewenangan publik. Keputusan terbaik yang dapat dibuat negara untuk bidang ekonomi adalah dengan mengarahkan anggota masyarakat agar berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu, di mana tujuan-tujuan ini dapat dicapai sebaik-baiknya kalau tidak ada campur tangan dari negara, dan negara tidak dapat bertindak lebih. Karena kearifan dari keputusan-keputusan politik sangat patut dipertanyakan, maka sebaiknya perkembangan masyarakat dibiarkan saja terbentuk sebagai akibat dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak disengaja oleh tindakan dan keputusan dari individu-individu dalam kapasitas pribadi. Atau dengan kata lain, masyarakat politik sebaiknya digeser dan digantikan oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang subbab kelima, yaitu tentang negara dan masyarakat. Kalau sebelumnya di subbab pertama kita sudah bahas tentang sifat pasar atau bagaimana mekanisme pasar di dalam teori ekonomi klasik dan hubungan antara pasar dengan negara, maka di sini kita akan membahas tentang lalu apa sih yang seharusnya dilakukan oleh negara bagi masyarakat. Nah, di sini kita akan mengambil dari pemikiran Adam Smith bahwasanya sebenarnya negara itu memiliki 3 tugas. Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari kekerasan atau penindasan dari masyarakat lain. Kedua, melindungi masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh anggota lain atau masyarakat lain di dalam satu administrasi atau di dalam satu keanggotaan. Kemudian yang ketiga adalah membangun fasilitas umum atau lembaga publik. Nah, kepemilikan dari fasilitas umum maupun lembaga publik ini tidak diambil oleh satu individu, melainkan dimiliki oleh negara dan pemanfaatannya secara penuh dimiliki atau diperuntukkan bagi masyarakat luas. Lembaga publik atau fasilitas umum ini yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang nantinya akan mempermudah jalannya perdagangan. Salah satunya seperti dibangunnya jalan raya, jembatan, kanal, maupun media atau fasilitas yang dapat mempermudah interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Saya akan membahas mengenai nilai dan distribusi. Yang pertama, pembagian kerja dan pertukaran. Poin 1, teori nilai asumsi klasik, yaitu pembagian kerja memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan pertukaran. Ketika tidak ada pasar yang bisa menampung sebuah produk, maka tidak ada gunanya bagi individu untuk melakukan spesialisasi dalam kegiatan seperti pembagian kerja. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan pembagian kerja, maka ia harus melakukan pertukaran agar bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak dapat ia hasilkan sendiri. Menurut Adam Smith meletakkan hubungan dua sisi antara pasar dengan pembagian kerja sebagai landasan utama, di mana dalam pembagian kerja semua orang menjadi pedagang dalam artian tertentu. Ketika orang melakukan pembagian kerja, mau tidak mau harus melakukan pertukaran. Ketergantungan ini, maksudnya ketergantungan antara individu satu dengan sama lain itu bisa terjadi karena adanya pembagian kerja yang membentuk sistem pertukaran. Lalu yang kedua, pendekatan neoklasik. Konsep maksimalisasi keuntungan. Nilai tukar digunakan oleh antar individu untuk memaksimalkan keuntungan tergantung pada pilihan dan apa yang mereka miliki. Struktur pemikiran neoklasik yaitu pilihan yang dibatasi.
Hal ini merujuk kepada keputusan yang diambil berdasarkan urutan pilihan yang konsisten secara internal. Contohnya, seseorang memiliki pilihan A dengan peringkat yang lebih tinggi daripada pilihan B. Lalu pilihan B memiliki peringkat yang lebih tinggi dari pilihan C. Pilihan ini merupakan pilihan rasional menurut level kepuasan masing-masing setiap individu. Lalu yang ketiga, pembagian kerja dengan harga menurut Smith, Ricardo, dan Marx. Ada hubungan langsung antara pembagian kerja dengan harga, yaitu bahwasannya harga akan ditentukan oleh besarnya tenaga kerja sosial yang digunakan untuk memproduksi suatu komoditas. Yang keempat, harga produksi klasik. Teori nilai dan ketenagakerjaan menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara pembagian tenaga kerja ke berbagai industri dengan pertukaran komoditas. Harga produksi adalah sebuah harga yang konsisten dengan posisi dari komoditas tertentu dalam sistem produksi. Sebuah harga yang memungkinkan sebuah komoditas agar dapat dijadikan sebagai input dan output. Lalu yang kelima, ada syarat-syarat penentuan harga pasar. Yang pertama, harga harus memadai untuk menutup biaya produksi dari barang. Yang kedua, harga harus selaras dengan harga barang lain yang dibuat dengan menggunakan barang sebagai input. Lalu ada distribusi pendapatan. Menurut asumsi klasik, level dari upah tergantung kepada kebutuhan pokok. Besarnya surplus tergantung kepada teknologi yang digunakan, karena teknologi merupakan penentu tingkat produktivitas tenaga kerja. Lalu menurut klasik abad 80-90, yaitu jika upah dipandang sebagai variabel dan bukan besaran tetap, maka ada faktor yang tidak dapat ditentukan di dalam pasar. Variabilitas atau ketidakpastian upah merupakan variabilitas surplus yang berarti laba dari sebuah struktur produksi tertentu. Karena ada unsur variabilitas atau ketidakpastian, maka distribusi pendapatan dapat dipandang sebagai hasil dari pertarungan antara beberapa pihak yang bersaing untuk mendapatkan distribusi pendapatan.